Assalamualaikum warahmatullah. Hari ini kita kedatangan tamu nih, seorang YouTubers juga yang meliput tentang tanaman hias Indah Permatasari. Kita tanya aja dia ada perlu apa. Oke, kita langsung tanya aja dia ada perlu apa ke sini. Dah, apa kabar? Halo, assalamualaikum sahabat Monitri Badin. Hari ini saya berkunjung ke tempatnya Mas Heru. Padahal udah lama banget Mas Heru itu datang ke rumah saya ya, tapi belum sempat. Jadi baru kali ini main. Tumben, ada perlu apa? Aku pengen tahu nih untuk sahabat Indah dan para Monitri Badin. Sahabatnya tuh pasti penasaran dong kenapa harga aglonema lokal itu pada saat ini naiknya sangat drastis. Karena saya pun penasaran, saya akan menanyakan kepada Mas Heru selaku pemilik channel dan juga pemilik nursery dari Monitri Badin. Pasti kayaknya untuk saat ini karena harga aglonema lokal ini memang sedang tinggi banget permintaannya dan juga harga aglonema semuanya pun naik. Namun kita akan bahas di sini untuk jenis aglonema lokal yang kenapa harganya bisa merangkak naik dan lebih tinggi dibandingkan harga dulu. Itu yang pengen saya tahu. Ya, kita sambil santai ya, Dah. Oke. Nah, duduk ya. Yuk. Kenapa aglonema lokal itu lebih mahal? Ya memang karena kualitasnya itu aglonema lokal itu memang lebih keren, Dah. Dan dia lebih kuat. Dia punya batang juga keker-keker ya dibandingin aglonema Thailand. Thailand juga sebetulnya kalau dia sudah adaptasi di Indonesia mungkin dia juga akan kuat ya. Cantik. Contohnya misalkan kayak sudah dianakin di sini lah ya. Itu dia akan kuat juga sama. Cuma kalau aglonema lokal itu kan kenapa dia mahal dan cantik itu dia mempunyai corak batik ya. Corak batiknya tuh memang keren-keren. Terus kalau aglonema Thailand itu kan dia memang dominan di warnanya ya, lebih mencorong ya. Benar. Lebih mencolok gitu kan ketimbang aglonema lokal. Mungkin kayak gitu kali Anda. Ya, aku setuju sih kalau kayak gitu. Kalau aglonema lokal itu makanya kadang-kadang kita mesti pairing ya antara ya pakar lah. Kalau saya sih pemula. Enggak pakar sih, cuman karena tahu lah sedikit ngerti lah. Ya, nah, saya setuju nih sama statement dari Mas Heru sebagai orang yang pemilik nursery dan juga pemilik channel yang memang berkecimpung pada tanaman aglonema dan pastinya tahu kalau aglonema lokal itu jenisnya kenapa dia sekarang itu banyak dicari karena aglonemanya memang dari batang itu lebih kuat ya Mas ya. Iya. Jadi lebih kuat dari segi batang dan dari segi coraknya saja aglonema lokal itu memiliki corak yang berbeda-beda. Bener nggak Mas? Betul banget. Kalau aglonema lokal itu dia diproduksi tidak secara massal. Betul itu. Makanya harga aglonema lokal itu memang sedang tinggi dan permintaan pun semakin banyak. Apalagi di saat musim penghujan seperti ini, aglonema lokal itu ketahanan hidupnya itu memang bisa diacungi jempol. Iya, betul banget. Coba gini deh, kamu coba aglonema Thailand. Kamu taruh di tempat hujan, kamu pasangin paranet ya, nggak usah pakai UV. Terus kamu taruh 2 aglonema lokal dan Thailand, kamu kenain hujan, lihat nanti hasilnya. Kemungkinan aglonema Thailand tuh bakal mengalami ya seperti itulah ya. Yang tidak diinginkan. Kebanyakan seperti itulah ya. Tapi kalau aglonema lokal itu ya karena dia sudah iklimnya sudah menyatu dengan iklim kita lah ya. Benar, sudah beradaptasi sama iklim Indonesia yang antara panas hujan itu, jadi udah nggak kaget lagi ya Mas ya. Betul, kayak gitu. Jadi memang, tapi saya jujur lebih senang aglonema lokal ya Anda, ketimbang aglonema Thailand. Pastinya. Saya juga kalau ditanya kesenangan saya aglonema itu apa sih gitu. Pasti saya jawabnya kan juga aglonema lokal karena saya pribadi kualitas lah ya. Kualitas. Terus yang setelah itu aglonema lokal itu nggak ada kembarannya. Betul. Seumpamanya sama. Iya benar. Antara mutasi warnanya pun akan berbeda. Beda, iya betul. Jadi memiliki rasa apa ya Mas ya?
rasa yang agak sedikit membanggakan Iya. ketika aglonema kita tidak dimiliki oleh orang lain atau mutasinya berbeda dengan aglonema lain. Walaupun di salah satu nursery itu biasanya ada jenis aglonema yang sama, misalkan saja saya punya ruby compacta. Di salah satu nursery mungkin ada, namun warnanya Corak batik lah ya. corak batiknya itu yang saya unggulkan. Ini memang betul. Contoh kayak ini ya, kalau aglonema Thailand ya. Contoh ini kan, ini ada Red Majesty ya. Red Majesty. Itu orang sempat bingung membedakan mana Red Majesty, mana Red Cherry. Benar. Tapi kalau di aglonema lokal itu kan nggak ada ya, Anda. Nggak ada. Nggak ada kemiripan antara aglonema satu dengan aglonema lainnya. Benar. Dia pasti berbeda. Berbeda. Bener nggak kayak gitu? Berbeda. Jadi emang dari segi, walaupun namanya kadang-kadang ada yang mungkin mirip, tapi jarang juga ya yang mirip ya. Malah kebanyakan aglonema tuh memang seperti kayak butterfly. Betul ya. Terus kayak ada yang samanya seperti aglonema golden seed. Betul ya. Golden seed itu mirip banget Sama butterfly. sama butterfly. Iya. Cuma golden seed itu warnanya mungkin lebih dominan, ada warna kuning ya, ada yang kuning, ada yang hijau. Namun kalau butterfly menurut saya dari segi coraknya lebih unggul. Betul itu. Kalau Iya. menurut Mas Heru gimana? Iya betul. Sependapat sama kamu. Mendapat ya. Iya. Terus perawatannya sih. Perawatan aglonema lokal, ya kamu kan punya aglonema ruby compacta ya. Lebih mudah kan merawatnya. Lebih mudah. Nggak cengeng kan? Nggak cengeng. Lebih keren kan? Keren. Dan harga jualnya, nah yang bikin harga jualnya mahal kalau menurut saya, kita sharing berdua ya. Betul ya. Kenapa harga aglonema lokal itu memang sekarang sedang tinggi? Karena jumlah kualitasnya yang semakin baik itu akan menentukan dari segi harga. Betul. Satu, dari segi kuantitas aglonema lokal itu susah untuk diproduksi. Betul. Dan kalau nggak salah tuh contoh kayak di daerah Indonesia mungkin ya, saya bilang Indonesia kali ya. Itu yang memproduksi aglonema lokal itu yang terbesar itu cuma satu. Itu di daerah Bekasi lah ya. Cuman itu pusatnya aglonema yang terbesar itu untuk lokal ya. Iya. Karena dari beberapa contoh kayak misalkan dari Tangerang, terus ke Lampung, terus ke Jawa, itu semuanya ambilnya dari satu pusat, satu titik. Itu di daerah Bekasi. Dan itu pun masuknya nggak sembarangan dan nggak gampang seperti itu. Nah, oke Mas, kalau tadi kita udah bahas kenapa sih harga aglonema lokal tuh sekarang sedang naik kan? Iya. Sekarang ada satu pertanyaan yang agak sedikit mengganjal di hati saya, makanya saya kenapa kesini pengen sharing gitu sama Mas Heru. Kalau menurut Mas Heru, aglonema yang namanya lokal rumpun dengan aglonema grouping, apa sih perbedaannya? Sangat beda ya, Nda. Jadi kalau aglonema rumpun itu atau grouping, contoh grouping lah ya. Aglonema grouping itu aglonema, misalkan kamu punya aglonema yang kering kerontang lah ya. Ada beberapa aglonema yang kering kerontang. Itu kamu satuin, itu disebut namanya grouping lah ya. Itu disebut grouping. Nah, kalau aglonema ini aja deh, kita bikin praktek aja langsung ya. Bagaimana cara membuat aglonema itu menjadi rumpun lah ya. Bener, lebih asik lah ya. Kayak gitu aja kali ya. Oke, langsung saksikan aja ya. Oke, yo. Kita ambil contohnya ya, Nda. Nah, ini adalah salah satu pohon red tanjamani ya. Kita pakai contoh pohon red tanjamani. Ini pohon red tanjamani ini indukan ya, sudah bawa anak 2 tuh. Ini 1, 2, dia bawa anak. Oke, langsung aja kita ambil ini ya, karter ya. Kalau ada karter yang bersih, yang nggak mesti bersih sih, yang penting nggak karat lah. Nah, kita kalau yang bisa nggak mesti dibongkar nggak apa-apa, dibongkar. Kalau masih bisa dicoker aja. Apa tuh coker, bahasa apa tuh, saya juga nggak ngerti coker. Ini kayak gitu.
terus kita potong. Nah, itu kan kelihatan akarnya tuh. Oke. Nah, nah ini contohnya. Yang penting dia menyisakan akar ya. Satu walaupun satu ataupun dua. Yang penting dia masih ada akarnya. Nah, jadi kalau memang akarnya kelihatan bisa nggak usah dibongkar ya, kita cukup dibuang medianya sedikit, lalu kita potong. Jadi seperti ini nih. Tapi kalau memang akarnya nggak kelihatan, dibongkar aja semuanya, jadi biar akarnya kelihatan. Nah, ini adalah salah satu contoh aglonema rumpun. Ini yang disebut aglonema rumpun seperti ini. Jadi aglonema rumpun itu aglonema yang indukannya udah diambil seperti itu. Nah, jadi ini juga nanti bisa cepet bertunas lagi ya, karena ini jatuhnya udah aglonema indukan ini. Nah, ini nanti dia pertumbuhannya akan lebih cepat besar karena indukannya sudah diambil. Jadi tidak rebutan makanan atau nutrisi ya. Oke, mungkin hanya itu kali ya cara membuat aglonema menjadi rumpun. Oh, jadi kayak gitu ya antara perbedaan dari aglonema grouping dengan juga aglonema rumpun. Jadi kalau aglonema rumpun bisa aku simpulkan bahwa aglonema rumpun itu terdiri dari satu indukan dengan anak-anakan. Namun indukannya diambil atau dipisah lalu ditinggalkan anak-anakannya saja. Iya, betul kayak gitu. Dan juga bila grouping itu setelah saya lihat dari video tadi, ternyata aglonema yang tadinya dari tunggalan dengan ukuran yang sama disatukan menjadi satu kesatuan yang mirip dengan rumpun. Betul. Makanya dinamakan aglonema grouping. Iya, betul kayak gitu. Tapi kalau grouping itu kan dia buatan ya. Buatan. Tapi kalau rumpun itu kan natural. Cuma indukannya aja yang diambil seperti itu. Dan kedudukannya itu biasanya kalau rumpun itu kan sejajar. Iya. Antara satu dengan yang lainnya kan sejajar. Beda dengan grouping ya. Kalau grouping itu kan aglonema yang disatuin. Kadang ada yang pendek, lebih tinggi ya, kayak seperti itu ya. Benar. Mungkin kayak gitu kali, Indah ya. Betul. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Nah, itu dia informasi yang bisa saya dapatkan hari ini. Dari mulai kenapa harga aglonema lokal itu naik, terus agak sedikit mengganjal Mas, karena ya harga aglonema kita lihat 3-4 bulan kebelakangan kemarin harganya masih nggak wajar lah menurut saya ya. Namun karena permintaan yang banyak, akhirnya harga aglonema, karena permintaan banyak, barangnya nggak ada. Betul ya. Contoh 50 juta pertama kali launching. Iya, benar. Kamu pernah dengar? Pernah. Dia sempat jadi pemenang kontes kan ya? Betul itu. Itu kan lelang ya. Lelang. Dia tuh mencapai harga sampai 650 jutaan seperti itu. Itu makanya aglonema, karena memang pembibitannya agak susah ya, lambat lah ya. Karena dia nggak ada sistem kultur ya. Benar. Terus udah gitu nggak ada produksi massal. Betul, seperti itu. Jadi memang hanya para petani yang biasa, khususnya penghobi ya, emang orang yang suka dengan aglonema ya. Benar. Kalau yang baru-baru selama masa pandemi ini belum mendapatkan indukan-indukan ya biasanya. Belum. Jadi kalau aglonema lokal itu memang tadi yang saya pernah bilang ya, dia ditaruh di tempat hujan itu dia akan kuat. Beda dengan aglonema Thailand juga ada yang kuat. Cuma kan ya mungkin sedikit sekali kali, Indah ya. Tergantung mereka merawatnya juga. Jadi tidak menjelekan antara aglonema lokal dengan aglonema impor, karena mereka memiliki kelebihan masing-masing. Betul itu. Kalau aglonema impor, dia pasti menang di warna. Warna aglonema impor luar biasa, cantik-cantik banget, benar-benar. Lokal itu kalah, menurut saya kalah. Iya, betul. Kalah. Cuma untuk ketahanan hidup, aglonema lokal itu menang. Betul, iya. Setelah itu dari coraknya sendiri,
masih unggul. Iya. Oke, mungkin itu aja kali Indah ya. Oke, terima kasih banyak Mas Heru atas segala informasi yang diberikan hari ini. Oke, Semoga siap. bisa bermanfaat untuk para sahabat pecinta tanaman hias. Makasih Indah udah main ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.